إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nistai wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatan wa salam ala imaini wa kasabat. Melanjutkan pembahasan yaitu seputar sehari-hari, kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tuntunan daripada bangun tidur. Sekarang setelah itu kita masuk ke adabul dukhulil khala'i, yaitu tuntunan bagaimana kita itu masuk kamar mandi. Tentu biasanya orang yang bangun tidur setelah doa, zikir dan sebagainya mesti masuk ke kamar mandi itu dia. Wa ja arada dukhulal khala'i, tatkala kita ada hajat mau masuk ke kamar mandi, yustahabu, maka disunahkan yang tatkala pakai sendal. Jadi pakai masuk kamar mandi ini sunahnya pakai sendal. Ya. Jadi terkadang di WC transit area itu kadang-kadang ditulis batas suci. Masuk kamar mandi batas suci, piye tempat buang najis kok buat batas suci. Dilarang pakai sendal sampai sini jangan. Sunah pakai sendal. Di Solo ada supermarket itu masuk ke WC tulis wajib pakai sendal. Berarti ngerti orang. Padahal sunah, bukan wajib. Tapi pakai dia tahu. Ya, itu ya. Hendaknya dia pakai sendal. Berarti di rumah kita itu, di depan kamar mandi rumah kita kasih sendal. Sudah dapat pahala sunnah, ya. Seperti itu. Wa yustaratu ra'sahu, dan disunahkan masuk kamar mandi gak telanjang belajat. Di kepalanya ada sesuatu, entah pakai kopiah atau pakai apalah seperti itu ya. Wa yaqul, maka masuknya sebelum masuk berdoa. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Kemarin kita bahas ya. Sehingga seseorang ini berbeda, maka disebutkan ya, yuqaddima rislahu yusra. Masuk kamar mandi yaitu pakai kaki kiri dulu. Wa indal khuruji yuqaddim yumna. Kalau keluar pakai kaki kanan. Ya. Masuk kiri, keluar ke kanan. Ini secara umum. Kalau bisa masuk ke tempat kebaikan, kanan. Masuk tempat yang diragukan, kiri. Ya. Masuk masjid, kanan. Keluar kiri. Masuk pasar, kanan apa kiri, Vin? Kiri. Kenapa? Di pasar itu banyak tempat tipu menipu ya. Barang sudah expire, ini barangnya banyak. Oh, masih lama ini. Maksudnya kayak gitulah. Timbangan, mainin timbangan ya. Masuk pasar itu termasuk mall. Pasar sekarang kan mall. Jadi masuk mall itu pakai kiri. Evin, kenapa masuk mall pakai kiri? Ya, maksiat mata. Ya, maksiat mata. Seperti itu ya. Ya, lalu begitu keluar WC pakai kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah, ampuni dosa saya ya. Salasan. Lalu doanya alhamdulillah, segala puji Allah, alladzi, yaitu Allah, azhaba anni, menghilangkan dari saya al-aza,
gangguan. Wa'afani dan menyelamatkan saya. Nah itu dia. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan saya dari gangguan dan menyelamatkan saya. Ya kemarin sudah kita bahas betapa di dalam tubuh kita ini banyak sekali kotoran-kotoran yang kalau tidak dikeluarkan akan membahayakan nyawa orang tersebut. Sehingga kita bisa keluar dengan lancarnya patut kita menyembah bermuji kepada Allah. Ya. Ya. Seperti itu, ya. Wa yaqul pada istinja. Ini doa setelah istinja. Istinja ini bisa buang air besar dan kecil. Allahumma tahhil qalbi minan nifaq wa asin farji minal fawahisi. Itu doanya ini. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari munafik dan bentengilah kemaluan saya dari perbuatan keji. Jadi doanya setelah buang air besar, buang air kecil. Ya kalau nggak hafal bahasa Arabnya doanya apa? Ya Allah, lindungi hati saya dari nifak, kemunafikan, dan bentengi saya dari kemaluan saya dari perbuatan keji, maksudnya zina. Seperti itu ya. Jadi itu adalah ada pada masuk kamar mandi. Fit, sebutin. Ada pertama masuk kamar mandi apa? Hah? Pakai sendal dulu. Pakai sendal itu kaki kanan, pakai kiri dulu. Kanan. Ya, kedua kiri. Nah, terus doanya apa, Fit? Oma ini aujubika minal khubais wa khubasi. Min hubusi wa khubais. Lalu kaki apa? Kiri. Ah, lalu setelah itu masuk kamar mandi, buka aurat, doanya apa, Mas Agung? Ladi la ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Ya itu apa? Tidak ada dengan nama Allah, tidak ada ketuhan kecuali Engkau. Maka setan ini matanya buta, tidak bisa melihat aurat, ya. Seperti ya. Nah ini masih ada lanjutannya nih, ya. Adabul lubsis siyabi, yaitu beberapa tuntunan untuk memakai baju. Termasuk baju adalah celana, termasuk celana sarung, ya seperti itu. Yustahabu, yusammiya Allah Ta'ala. Dia disunahkan kalau pakai baju menyebut nama Allah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena pakai baju itu niatkan untuk nutup aurat. Begitu kita niat pakai nutup aurat, maka setiap detik kita ini dapat pahala. Setiap detik. Tapi kalau kita pakai baju niatnya untuk pamer, sombong, setiap detik dapat dosa. Pilih yang mana? Pilih mana, Vin? Niat pakai baju nutupnya niatnya untuk apa? Ya, dapat pahala. Pakai celana itu tuh. Setiap detik dapat pahala karena apa? Kita nutup aurat. Tapi kalau untuk sombong, setiap detik kita dapat dosa. Untuk pamer. Wes, saya ini pakai baju yang mahal, merek dan sebagainya, dilihat-lihatkan. Itu pamer, itu perbuatan setan, itu sombong. Ya, seperti itu. Paham ya? Wa yabda'u biyamini minal badani warizli. Dan kalau kita mau pakai baju, pakai yang kanan dulu. Mau celana dalam kayak celana panjang tetap yang kanan. Ya, jangan yang kiri, mas. Ya, pakai baju atau celana pakai yang kanan dulu. Ya, wa yaqul alhamdulillah alladzi kasani haja sauba warzaqani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Doanya kalau pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang mana Allah ini memakaikan baju ini atau celana ini dan memberikan rezeki saya atas baju dan baju ini tanpa usaha kita yang berarti. Tiba-tiba ada kita pakai. Jadi Allah memudahkan kita untuk bisa menutup aurat. Menutup aurat ini adalah perkara yang besar, kenikmatan yang besar. Coba gini, misalnya kita nggak punya baju apapun celana, berani nggak keluar kemana-mana? Nggak bisa apa-apa. Ada dulu sahabat ini ditanya sama Rasulullah, ya sahabatku, kamu kok kalau sholat jamaah sama saya kadang datang kadang enggak? Kenapa? Sebenarnya saya mau datang terus ya Rasulullah, tapi saya dan istri saya cuma punya baju yang nutup aurat cuma satu. Kalau saya datang istri saya di rumah. Kalau istri saya datang saya di rumah karena nggak ada baju dua. Lihat, zaman dulu itu lihat susah sekali punya baju untuk nutup aurat. Sekarang kan pura-pura.
Sedangkan di rumah ada baju berapa? Banyak, sampai nggak kepake ya enggak? Banyak. Nah, di sini kalau kita pakai baju, paling nggak kita ucapkan minimal, alhamdulillah lah, sudahlah. Minimal alhamdulillah. Ya, di sini doanya kan agak panjang ya. Disebutkan apa? Segala puji bagi Allah yang sudah memakaikan saya dari baju ini, dan baju ini engkau rezekikan kepada saya tanpa usaha saya. Tanpa usaha saya yang berarti tiba-tiba ada kita pakai. Nah, kenapa kita mengatakan ini? Karena baju tersebut, ya, karena baju tersebut ini adalah didapatkan tanpa kita susah payah. Kalau kita mau selidiki, bajunya kaosnya emas, bahannya apa? Katun. Katun itu kapas. Kapas ini tiba-tiba ada atau nanam. Nanam itu untuk nanam itu orang yang nanam orang satu apa banyak? Nah, untuk nanam supaya subur perlu pupuk toh. Tapi pupuknya itu yang kerja satu orang pas ribuan orang. Nah, supaya kapasnya tidak terkena hama, diobat. Paber pestisida. Pestisida itu pabriknya itu yang kerja berapa ribu orang? Ribuan. Dan pestisida ini nggak bisa bikin, itu pasti ada suppliernya. Bahan kimianya, kalengnya, macam-macam. Nah, ya kalau pabriknya di Indonesia, kalau pabriknya di luar negeri, dikirim pakai perahu. Perahunya ini buatan siapa? Jerman. Pabrik perahu yang kerja berapa orang? 2 orang atau 3 orang? Ribuan. Besinya, komputernya, macam-macam. Ya, lalu belum sampai di Jakarta, diantar pakai truk dan sebagainya. Truk buatan siapa? Jepang. Pabrik mobilnya berapa? Yuk, berapa ribu orang? Walhasil, begitu sampai di Semarang, pabrik tekstilnya itu kan dibuat kain, ya enggak? Pabrik tekstilnya itu, pabrik mesinnya yang buat siapa itu? Dari Cina, Korea, ribuan orang lagi. Di Tenun, pabrik tekstil itu karyawannya ribuan orang. Sudah jadi dijahit. Jahit sendiri apa? Dijahitin orang? Hah? Dijahitin dong toh? Tinggal pakai toh? Sudah tinggal pakai bisa nutup aurat, nggak ngomong alhamdulillah, kebangetan nggak gitu? Nah, itu loh. Jadi itu maksudnya kita ini bisa menutup aurat, di mana tanpa usaha kita yang berarti, paling kita ngomong alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Matur nuwun sama Gusti Allah ya. Ya. Jadi jangan main bludas-bludus woy. Orang yang ngerti kenikmatan Allah ini besar ini, lisannya selalu alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu ya. Seperti itu. Paham ya? Ijakana saubu jadidan. Kalau bajunya baru, yakul aidon, doanya lain. Alhamdulillah alladzi kasani ma urawi bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang memberikan baju, yang baju ini bisa menurut aurat saya. Wa jammalu bihi fil hayati, dan baju ini memperindah saya. Nah, baju ini sebagai hiasan enggak salah satunya? Ya. Jangan kalau pakai jagung manten kan berusaha memakai yang terbaik, ya enggak? Hiasan. Baju ini hiasan, bukan bukan biasa. Ya, baju ini menentukan status. Ya, coba lihat. Masnya sekarang didandanin pakai baju tentara, pakai baret merah. Terus jalan ke pasar melotot. Orang-orang berani enggak? Berani. Tapi emasnya didandanin pakai baju badut. Melotot, malah dicubit sama anak-anak. Ya enggak? Karena itu baju ini merupakan penunjuk status. Paham maksudnya ya? Nah, berarti apa? Kita muji kepada Allah. Dengan baju ini kita dihias dan kita bisa dihormati orang karena baju kita ini, status kita ini. Paham ya? Nah, saya ngisi ngaji pakai baju seperti ini. Tapi kalau saya ngisi ngaji pakai celana jeans, ya, pakai kaos, lalu saya pakai rantai dari sini, adikmu dengerin nggak? Ngapain lu ngomong, mabok aja lu, katanya gitu. Ini berarti baju itu apa? Memperkuat status kita. Kita dihormati gara-gara salah satunya pakai baju. Paham ya? Nah, masih kerja di mana? Oh, mahasiswa, tapi kan jadi perawat, pakai baju kayak baju perawat. Oh, ini ya, itu. Coba jenengan pakai baju perawat. Ya, nggak pakai baju seragam yang putih-putih ya. Jenengan pakai bajunya baju bengkel motor Honda itu loh. Pakai spare part ya, pakai ini. Pas ini takut nggak? Aku motor, bukan motor loh. Takut. Itu di status. Berarti apa? Jadi kita paling nggak pakai baju itu alhamdulillah sudah diberikan sesuatu yang besar sudah, ya? Paham ya? Nih ya.
Wajah kola asabahu bada'a biyasari. Ketika mau melepas baju atau celana, mulai kiri dulu. Ya, mulai kiri dulu. Pakaikan tangan kanan dulu, pakai kiri atau kepala ya. Celana kanan dulu kiri. Kalau mau copot baju kiri dulu baru kanan. Copot celana, baik celana luar atau dalam, kiri dulu baru kanan. Sendal pakai kanan dulu baru kiri. Mau nyopot sendal kiri dulu baru. Paham? Pakai sendal kanan dulu pakai kiri dulu. Nyopot. Mas Faris, pakai baju kanan dulu kiri dulu. Nyopot. Hah? Kiri. Mas pakai celana apa dulu? Pakai celana apa dulu kalau pakai celana? Nyopot. Nah, itu. Kalau kita melakukan itu dapat pahala sun. Ya, dapat pahala sun. Gitu ya. Ya. Dan tatkala kita mencopot baju yang terlihat aurat, maka hendaknya wayakul bismillahirrahmanirrahim yang tadi kita sudah sebutin ya. Yaitu apa? Segala puji bagi Allah yang dimana tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fi hadisi dalam hadis anna zalika sitru ma baina ayunin al-jinna aurati bani Adam. Kalau kita mengucapkan doa tersebut, maka antara aurat kita dengan jin maka ada penghalang. Atau riwayat lain mengatakan matanya jin itu buta sehingga kita tidak bisa dilihat. Dilihat apa? Jin. Jin ini makhluknya Allah ada. Cuma bedanya kita tidak bisa melihat dia bisa melihat kita. Nah itu. Nah, dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ya kemarin saya sudah bahain. Mungkin ada yang belum datang ya. Besok jenengan sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Belum ya. Nah, ini seseorang yang kalau sudah nikah ya, kalau dia mendekati suami atau istrinya ya, maka disunahkan baca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jadina syaitana wa jadni syaitin ma rojaqtana, itu doanya. Maka kalau dengan doa itu disebut, maka disebutkan ya, onkolahu kalau untuk gitu akan disebutkan apa? Lam yadur syaitanun abada. Maka anak yang dihasilkan tidak akan digoda setan selamanya. Apa hubungannya? Ya, seseorang yang mendekati pasangan hidupnya, suaminya, istrinya, tentu auratnya kelihatan. Nah, kalau dia tidak baca doa tersebut, maka setan ikut bergabung. Setan ikut bergabung. Apa yang terjadi? Maka setan laki-laki ya akan bersamaan atau mendahului jenengan sebagai suami untuk nitipan saham di rahim istri jenengan. Tentu ya titip sifat setan. Nah itu. Tentu titip sifat setan. Dan terkadang lucu. Ada orang tua marahin anaknya. Wah, anak kok tingkah laku kayak setan. Kose. Nah dulu ini kamu bagaimana saat berhubungan dengan pasangan hidupmu tersebut? Maksudnya? Kose. Apa kamu melakukan syariat enggak? Ya kalau tidak ya pantas ya. Itu pasti mendahului karena dia buka aurat di mana setan pasti datang semua. Apa doanya? Buka aurat, doanya Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Doanya? Haji, doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Haji, Baur. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting, biasakan. Kalau nggak biasa, wis bablas itu. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Ini ajarnya maju 2 menit. Ya. Adabul wudhu'i. Beberapa adab-adab yang wudhu. Ya. Ya. Sebelum itu, kita akan membahas dulu wudhu. Wudhu tersebut tentunya satu hal yang ditekankan dalam syariat, terutama sebelum sholat, ya, sebelum baca Quran, ya, dalam hal-hal yang baik. Ya, di mana berwudhu tersebut merupakan salah satu amalan yang luar biasa. Ya. Disebutkan ya. Innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin wa lam yaddas au kama qala.
Ya, maka disebutkan sesungguhnya para malaikat, ini jamak bukan satu. Kalau satu ini malakun. Sesungguhnya para malaikat, jamak itu berarti tiga lebih, akan selalu terus menerus mengistighfari dosa seorang selama dia dalam keadaan berwudu sampai sebelum batal. Nih kita nih berwudu nih, maka malaikat di atas kita akan ngomongnya gini doanya, Allahumma fir lil fulan, Allahumma fir lil fulan. Kalau Mas Agung sekarang berwudu, maka malaikat doanya gini, ya Allah ampuni Bapak Agung, ampuni Bapak Agung, terus sampai batal wudu baru berhenti. Apa perbedaan kita ini minta maaf sama Allah, istighfar sama malaikat? Kalau kita beristighfar belum tentu diterima, karena kita ini terkadang nggak ngerti bagaimana syarat istighfar kepada Allah. Tapi kalau malaikat beristighfar pasti diterima oleh Allah, karena malaikat nggak pernah maksiat. Ya, berarti orang kalau dalam keadaan wudu, walaupun lisannya tidak istighfar, dosanya rontok. Terus, nah, sehingga ini yang dilakukan siapa? Dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Ya, Sayyidina Bilal tersebut, yaitu ditemui oleh Nabi besar Muhammad SAW, melihat sendalnya Sayyidina Bilal sudah jalan di surga. Atau riwayat lain melihat Sayyidina Bilal sudah jalan surga. Ditanya, ya Bilal, ta'al sini ya Bilal. Saya melihat, yaitu apa? Engkau sudah berada di surga. Ya, apa amalanmu? Masih hidup di dunia, kau udah surga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa. Tapi saya punya kebiasaan kalau saya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Setelah itu saya sholat sunnah wudu. Nah, itu amalannya. Ya orang gumun. Kenapa? Kok Sayyidina Bilal itu bisa dijadikan ahli surga, orang yang masih hidup di dunia? Misalnya ini kias ya, nggak mungkin. Yang pertama kali masuk surga pasti Kanjeng Nabi. Tapi kenapa di sini disebutkan kok Kanjeng Nabi mengatakan engkau sudah berada di surga? Berarti apa? Saking banyaknya pahalanya tuh udah jadi ahli surga lah. Paham maksudnya? Ya. Ya Bang, orang yang kalau dalam keadaan wudu itu rontok terus dosanya tanpa kita istighfar. Nah, sehingga amalan budi ini ringan, ya, tapi luar biasa besarnya. Ya, tanpa kita istighfar. Sedangkan orang istighfar tersebut belum tentu diampuni oleh Allah, karena dia tidak tahu syarat istighfar ini bagaimana. Ulama sekarang mengatakan istighfarnya orang akhir zaman itu perlu diistighfari lagi. Berarti apa? Istighfarnya main-main. Istighfarnya main. Nah, jadi apa? Karena dia main-main dengan istighfar, itu kan maksiat berarti. Nah, paham ya? Berarti itu ya. Sehingga istighfar orang akhir zaman perlu diistighfari. Seperti itu. Nah, lalu istighfar kita yang diterima oleh Allah salah satunya apa? Ya, diistighfari oleh malaikat. Perbuatannya apa? Jaga wudu. Ya. Keutamaan lagi orang jaga wudu, ya. Manama arah taharatin zakiran nilai kutiban musallin hatta yastaghfir. Barang siapa yang berangkat tidur, mau tidur, lalu sebelum tidur berdoa, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Lalu baca zikir-zikir tertentu ya yang diajarkan ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu akbar kabira walam kasira subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Ya, baca qul huwallahu falaq nas, ditiup dan sebagainya, ayat kursi dan sebagainya. Pokoknya ada zikir sebelum tidur. Begitu kita tidur, maka selama tidur kita dianggap orang yang sholat sampai bangun. Jangan tidur jam 10, bangun jam 3, 5 jam. 5 jam seperti orang sholat. Sedangkan kalau kita menyengaja sholat 5 jam, kuat nggak? Tahu kan? Ini bisa didapatkan kalau sebelum tidur kita berwudu dan berdoa. Paham ya? Nah ini. Jadi biasakan mau makan tidur itu tuh wudu. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan ambil tempat. Itu sebentar.